Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Sampean mikir toh? Nggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, nggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tahiriyah illa dengan fungsi tahuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni ma'un mutlaq. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan, tentu ma'an tahura di konteks itu adalah tohir mutahhir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutahhir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah nggak apa-apa, saya butuh jawaban, nggak butuh benar, karena sudah tahu mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak, harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya, ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiba ghadaban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, nggak ada dalam adat Jumat dan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya ini? Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang buat 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid, Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini jadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu benar mana? Yang satu goslo, wali kok rokokan, pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih, dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam.
Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaroah fil waktu supaya tidak kodok. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da an taghrubas syamsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif apa yu'annif nggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla an taghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubus samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham aja nggak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, hamba tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunat napa nasyatun gumregah, semangat di sholatin krana ngadiri sholat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa wa utawa modho sapa tarikihi, pakai jamak muzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasar. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu nak melayuni, entah berapa kadarnya harus ada melayuni. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qabla usul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi se, rokok se, jagungan se. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam? Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi se santai. Lah itu